Seorang guru sekolah dasar di Lumajang tewas tenggelam saat akan menyelamatkan siswanya. 4 orang perangkat desa di Pasuruan terjaring operasi tangkap tangan tim Saber Pungli. Biogas dari limbah kotoran hewan ternak solusi di tengah mahalnya energi fosil. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini. Selama 30 menit ke depan, saya Lila Rahma, inilah Kompas Jember selengkapnya. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang guru di Lumajang, Jawa Timur tewas tenggelam saat menyelamatkan siswanya yang tenggelam di air terjun pada 4 Maret 2017. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat melihat jasad korban Aji Karisma Putri terbujur kaku, tak bernyawa lagi di rumah duka Desa Tempeh Tengah, Lumajang. Korban merupakan guru muda yang sehari-harinya mengajar di Sekolah Dasar Paru Jambe 1. Ia menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalankan tugas mulia seorang guru. Ia tewas tenggelam saat menolong muridnya yang juga tenggelam di air terjun Desa Pasru Jambe. Saat kejadian, korban beserta para siswanya sedang melakukan olahraga alam. Namun, salah satu siswa korban tenggelam di air terjun. Tanpa berpikir panjang, korban langsung bergegas menolong siswanya. Namun naas, korban terpeleset dan terjatuh lalu tenggelam di air terjun. Anak kepreset gitu loh. Nggak bisa renang memang Ya, nggak bisa renang gitu ya. nggak bisa mungkin Mbak. Itu dalam rangka wisata atau gimana Pak? Enggak, ya olahraga. Olahraga. Oh. Tahun Sabtu itu kan talenta. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dikebumikan di pemakaman umum desa setempat. Abdurrahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Seorang anak di Jember, Jawa Timur terpaksa harus berhenti sekolah demi merawat sang nenek yang sakit. Sang anak juga harus bekerja sebagai buruh tani dan mencari kayu bakar untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beginilah keseharian Muhammad Holil, seorang anak berusia 15 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember. Ia bersama neneknya Marsiani tinggal di rumah sederhana dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Ruang tidur mereka juga digunakan sebagai ruang dapur. Saat hujan turun, atap rumah pun bocor. Holil memilih meninggalkan bangku sekolah sejak kelas 4 sekolah dasar di Pakusari demi merawat sang nenek yang sudah berusia 65 tahun dan tak mampu lagi melihat karena penyakit katarak. Ia juga harus menjadi tulang punggung keluarga semenjak ibu kandungnya meninggal dunia, sedangkan sang bapak harus merantau ke Bali menjadi kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu dan jarang pulang. Setiap hari ia bekerja mencari kayu bakar dan mengais padi di sawah, lalu dijual ke para tengkulak. Hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Holil memberikan perhatian penuh kepada sang nenek. Ia terkadang membantu memasak nasi dan menyuapin nenek saat makan. Lauk pauk yang digunakan pun sangat sederhana, yakni cukup dengan garam dan sambal. Di saat persediaan makan habis, ia hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar. Hari aktivitasnya seperti apa ini, Dek? Cari kayu cuma. Untuk apa cari kayu? Buat makan. Di sini tinggal sama siapa aja? Sama mbak berdua. Untuk perawatan siapa yang lakukan biasanya? Aku sendiri. Kalau orang tua kemana, Dek? Ada di Bali. Meninggal satu. Selain kerja kayu, kerja apa ini, Dek? Pak, cuma padi.
Jadi buruh tani. Warga sekitar merasa prihatin dan iba dengan kehidupan Holil. Jika memiliki makanan lebih, mereka memberi bantuan berupa nasi dan lauk pauk seadanya. Holil sendiri tinggal dengan siapa? Dengan neneknya itu. Hanya berdua. Iya, berdua. Orang tuanya kemana ya, Pak? Orang tuanya kerja ke Bali. Ibunya? Ibunya meninggal. Harapannya ini apa? Ya harapannya ya mohon dibantulah. Terutama tempat tinggalnya dilayakkan, habis itu ya ekonominya biar tidak seperti ini. Muhammad Holil berharap ada bantuan dari pemerintah sehingga penyakit katarak si nenek sembuh dan ia bisa bersekolah lagi. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Beralih ke sorotan utama lainnya, Saudara petugas Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jember meminta agar Nenek Rokayah yang sebelumnya ramai diberitakan memakan rumput saat lapar untuk tetap tinggal di panti sosial. Permintaan ini diajukan agar ada pihak yang merawat dan membiayai hidup masa tua Nenek Rokayah. Pihak Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Desa Kasian, Kecamatan Pugar, Jember, terus merawat Nenek Rokayah di Wisma Melati. Nenek Rokayah ditempatkan di ruang penyesuaian agar Nenek Rokayah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Petugas Panti Sosial Tresna Werda memenuhi segala kebutuhan Nenek Rokayah, mulai dari makan, pakaian, hingga kesehatan yang ditanggung oleh negara. Petugas meminta agar Nenek Rokayah tetap tinggal di panti sosial, sehingga ada orang yang merawat dan mengawasi Nenek Rokayah yang hidup sebatang kara. Upaya kedepannya tetap kita tuh mengupayakan bahwa ini betah di sini dan selamanya untuk tinggal di sini ya upayanya, dengan diberikan motivasi yang tidak ada hentinya gitu. Kenapa harus di sini, Pak? Ya, karena gini, kalau di luar sana karena dia tuh tidak mempunyai keluarga dan tergolong terlantar, kami takutkan ketika di sana tuh kan semakin lama semakin tua. Petugas panti sosial terus mengawasi kesehatan Nenek Rokayah karena sebelumnya dilaporkan memakan rumput. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI Anang Hermansa berkunjung ke Panti Sosial Tresna Werda, Jember untuk melihat kondisi Nenek Rokayah pada 3 Maret 2017. Anang meminta Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi membangun sistem pengawasan yang lebih baik agar kasus seperti Nenek Rokayah tak terulang kembali. Anang Hermansyah, anggota Komisi 10 DPR RI, datang ke Panti Sosial Tresna Werda, Kasian, Pugar, Jember dengan didampingi oleh istrinya Asanti. Anang dan Asanti memberikan bantuan kepada Nenek Rokayah, janda tua dan miskin yang sebelumnya dilaporkan memakan rumput oleh sejumlah warga di saat rasa lapar mendera dan persediaan makanan habis. Dalam kunjungannya, Anang juga meminta agar sistem pengawasan dan sistem kontrol antara Dinas Sosial Kabupaten dengan Provinsi dibuat lebih baik dan terkoordinir. Hal ini perlu dilakukan agar kasus seperti Nenek Rokayah tidak terulang lagi. Ya, makanya kan ini bagaimana sebenarnya pengaturan alert sistemnya di daerah antara yang ada di kabupaten dengan yang di provinsi. Karena kan di kabupaten punya Lipsos sendiri, provinsi punya badan sendiri lagi yang di sini. Nah ini bagaimana memang mengatur sinergitas yang baik. Apapun tujuan berdua adanya Lipsos maupun tempat ini kan tujuannya bagaimana bisa membantu masyarakat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Polemik Nenek Rokayah makan rumput di Jember, Jawa Timur terus bergulir. Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Daerah Tapal Kuda memberikan penegasan bahwa karya jurnalistik media televisi yang memberitakan Nenek Rokayah makan rumput sesuai dengan fakta. Pemberitaan Nenek Rokayah, warga Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, yang hidup miskin hingga terpaksa memakan rumput, menuai polemik. Sebagian mengatakan bahwa fakta tersebut bohong, namun sebagian lainnya mengatakan benar. Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Daerah Tapal Kuda langsung merespon atas polemik tersebut. Melalui jumpa pers yang digelar pada 4 Maret 2017, pengurus IJTI Tapal Kuda menegaskan bahwa produk berita Nenek Rokayah makan rumput sudah sesuai kaidah jurnalistik dan fakta. Berita itu bukan bohong, seperti yang banyak orang mendugakan itu berita bohong atau hoax. Tapi di sana itu ada fakta-fakta yang
memperkuat bahwa buruh kaya itu pernah dalam hal ini bukan setiap hari ya, tapi pernah dia makan rumput ketika di dalam rumahnya itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga itu merupakan keterpaksaan. Dan itu juga dan teman-teman yang datang ke lokasi itu sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan baik. Artinya apa? Selain dengan aktor utama, artinya aktor utama ini Bu Rokaya, maka di sana teman-teman juga melakukan konfirmasi keterangan dari warga sekitar juga kepada kepala dusun. Jadi ini sebuah produk jurnalistik dan ini fakta. Pengurus Aliansi Jurnalis Independen Jember juga merespon polemik tersebut. Pihaknya menilai jika perdebatan tersebut muncul karena ada reaksi yang terlalu berlebihan dari beberapa pihak. Aji mengingatkan kepada teman-teman jurnalis untuk disiplin melakukan verifikasi terhadap apapun informasi yang diterima. Entah itu informasi mengenai yang disampaikan oleh narasumber masyarakat ataupun pemerintah. Yang kedua adalah kemarin ini hanya persoalan respon yang berlebihan dari sebagian orang dan pemerintah. Aji menilai bahwa pemerintah Kabupaten Jember ini cenderung anti kritik karena pemberitaan yang itu sebenarnya substansinya adalah mengekspos bahwa ada masyarakat miskin di Jember. Berita Nenek Rukayah makan rumput saat kelaparan mestinya bisa dijadikan masukan untuk membangun kesejahteraan warga. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur harus diseriusi oleh pemerintah kabupaten setempat. Pasalnya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jember masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Seluruh pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Jember, harus lebih serius lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, indeks kedalaman kemiskinan di Jember cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, indeks kedalaman kemiskinan berada pada 1,11, namun meningkat menjadi 1,58 di tahun 2015. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan, meningkat dari 0,20 di tahun 2014 menjadi 0,33 di tahun 2015. Kemiskinan harus menjadi prioritas program pemerintah, meski angkanya terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, angka kemiskinan mencapai 270.400 jiwa. Jumlah ini menurun menjadi 269.540 jiwa di tahun 2015. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. 4 orang perangkat desa di Pasuruan terjaring operasi tangkap tangan tim Saber Pungli. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.